Hai Summer, berapa banyak makanan yang bisa kamu dapatkan dari ruang kecil? Ini luasnya 25 meter persegi, atau sekitar 270 kaki persegi. Dan kami terus-menerus memanen cukup banyak dari beberapa jenis tanaman. Tidak semuanya matang sekaligus, tapi di sini saya menunjukkan apa yang sedang kami panen saat ini. Dan juga apa yang kami tanam di pertengahan musim panas, serta kami siram juga. Tahun ini kami cukup sering menyiram tanaman. Tahun ini jauh lebih kering dari biasanya, dan sebenarnya juga lebih cerah. Maksud saya, sinar matahari itu bagus kalau kita punya air yang bisa diberikan ke akar. Karena lebih banyak sinar matahari, berarti lebih banyak fotosintesis, dan hasil panen yang lebih tinggi untuk tanaman seperti mentimun di sini. Sekarang, mereka benar-benar tumbuh pesat, dan saya sudah memetik cukup banyak. Dan kamu bisa lihat, mereka terus-menerus siap dipanen. Kamu bisa memilih ukuran saat memanennya. Saya biasanya ambil yang sebesar ini. Ini adalah varietas yang disebut La Diva. Ada satu lagi di sana. Saya bisa bilang, rata-rata mereka menghasilkan satu buah seperti ini per hari. Dari 2 tanaman di lahan seluas itu yang kami dapatkan. Kadang-kadang bisa lebih. Tapi mentimun-mentimun ini memang membutuhkan cukup banyak kelembapan untuk tumbuh dengan baik. Jadi saya menyiram tanaman-tanaman ini hampir setiap hari. Dan bunga-bunga di depan adalah Malupi Falcon Trifida, salah satu yang sangat indah dan terus bermekaran. Saya memang suka menaburkan bunga-bunga seperti zinnia dan dahlia di sekitar sini, seperti yang akan Anda lihat. Nah, di ujung sini kita punya beberapa tanaman herbal, jadi di sana ada daun kucai dan memang harus sering disiram jika ingin tetap tumbuh, serta pohon salam kecil di dalam pot yang menghasilkan cukup banyak daun, bahkan lebih dari cukup sebenarnya. Lalu di sini ada tomat. Mereka tumbuh di sebuah struktur yang saya dapatkan musim semi ini. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya dan tidak tahu bagaimana hasilnya. Dan awalnya saya pikir, wah ini cukup ringkih. Tapi ternyata struktur ini cukup tahan terhadap angin yang cukup kencang. Dan ini sebenarnya adalah tali jemuran. Jadi ini terbuat dari plastik yang tidak akan lapuk. Seseorang membuangnya. Orang yang membawanya, dia memumutnya dari sampah orang. Dan tiangnya masuk sedalam 2 kaki atau 60 cm ke dalam tanah. Jadi ini cukup kokoh dan ada cara yang sangat cerdas untuk mengubah ketinggian tanaman. Jadi dengan melepas klip biru ini, kamu bisa mengeluarkan lebih banyak kawat tipis dan mendorong klipnya kembali. Dan jika perlu, turunkan tanamannya, karena mereka tumbuh sampai ke atas, yang luar biasanya tidak sering terjadi di iklim kita. Biasanya, tahun ini mereka tumbuh lebih banyak dari biasanya. Dan satu hal yang akan saya lakukan dalam sekitar 2 minggu, saya akan memotong pucuknya. Rasanya sayang untuk melakukan itu. Tapi ketika Anda menghentikan semua pertumbuhan, tidak ada lagi pertumbuhan sama sekali mulai awal Agustus. Dan itu mengalihkan lebih banyak energi tanaman ke buah yang sudah ada. Anda lebih mungkin mendapatkan semua buah matang di sini. Daun bawang ditanam setelah kubis, kohlrabi, dan brokoli. Jadi mereka dipanen pada musim semi. Dan kami menanam ini sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi daun bawang ini disemai pada bulan April. Itu waktu yang baik untuk menyemai daun bawang. Untuk panen utama kapan saja pada bulan April. Di tray semai kecil saya, lalu dipindahkan ke pot berukuran 7 cm, yang kemudian ditanam ke tanah dari pot tersebut. Jadi mereka mendapat awal yang baik. Mereka berumur sekitar 3 bulan saat benar-benar ditanam di tanah dan kami juga menyiramnya. Tapi menanamnya dalam barisan menghemat air, karena kamu bisa menyiram dengan selang atau gembor di sepanjang setiap barisan sampai mereka tumbuh lebih besar. Dan itu menghemat air untuk saat ini. Begitu juga dengan buncis. Jadi, ini saya tanam langsung di antara selada. Jadi seladanya masih bisa dipanen. Saya ambil daun luarnya secara rutin, dan saya menanam benihnya di antara selada. Pada dasarnya begitu. Dan semuanya tumbuh dengan baik. Jadi kejutan yang menyenangkan. Itu adalah varietas yang disebut Slendoret, dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Tapi kemungkinan besar, itu akan menghasilkan kacang Prancis sampai musim gugur. Saya menemukan di sini hasilnya sangat bagus pada bulan September, bahkan hampir lebih baik daripada di musim panas. Jadi saya menantikan mereka, karena saat ini kami agak kesulitan mendapatkan kacang yang bagus. Tapi bagian ujung kebun ini sangat kering karena pohon-pohon di belakang pagar di kebun tetangga saya menyerap cukup banyak kelembapan. Kami memang membuat parit di sepanjang sana 2 musim dingin yang lalu. Tapi Anda tidak pernah bisa mencapai akar yang lebih dalam. Jadi kami hanya mengurangi sebagian akar yang masuk ke kebun. Tapi itu berarti harus lebih sering menyiram dan lebih banyak menyiram karena akar pohon selalu ada di sana. Jadi kalau Anda memberi banyak air, Anda juga memberi banyak air untuk pohon-pohon itu. Tapi kalau Anda memberi air sedikit tapi sering, daripada banyak tapi jarang, lebih banyak air yang akan sampai ke sayuran. Dan saya hanya memastikan, saya terus menyiram ini.
Dan ceritanya mirip untuk dahlia, karena ada 3 dahlia di sini, dan yang di tengah tidak pernah benar-benar terlihat sehat dan selalu layu. Jadi sebenarnya saya mencabutnya, dan ya, saya hanya memastikan mereka cukup disiram agar tetap tumbuh. Dahlia memang suka cukup banyak air. Nah, di sini, ini cara yang menarik untuk menanam sesuatu dalam hal penyiraman, karena kamu sebenarnya hanya bisa menyiram bagian atasnya saja. Jadi mungkin sekitar 1 menit atau 1,5 menit, setiap 2 atau 3 hari sekali, supaya ada cukup kelembapan yang meresap ke bawah. Tanaman cabai ini menjadi penanda apakah penyiraman saya sudah pas, karena tanaman ini akan layu jika saya belum memberinya cukup air. Dan tanaman yang layu bukan berarti mereka mati, tapi kondisinya kurang baik, dan mereka akan tumbuh lebih baik jika Anda bisa memberi mereka kelembapan. Dan ini membantu cabai, karena stroberi sudah dipangkas, jadi ketika mereka selesai berbuah, saya memangkas semua stroberi. Tidak sampai habis, tapi mendekati daun terkecil yang masih tumbuh. Dan juga saya memotong stolon-stolonnya, karena dalam konteks di sini, maksud saya, itu memang harus dipotong. Karena mereka sebenarnya tidak bisa berakar dimanapun. Jadi pada dasarnya, hanya mengambil energi dari tanaman. Sedangkan di sana, pada stroberi-stroberi itu, mereka baru saja selesai berbuah. Itu adalah varietas yang disebut Florence. Setelah masa berbuah selesai, saya memotong daunnya. Tapi dalam kasus ini, saya meluangkan sedikit lebih banyak waktu dan usaha, karena saya ingin mempertahankan stolonnya. Dan kemudian, saya juga menyiramnya. Aga, mereka akan menghasilkan tanaman baru yang akan saya tanam di tempat lain. Karena bedeng stroberi di sana sudah berumur 3 tahun, dan tahun ini hasilnya tidak sebagus tahun lalu. Kami masih mendapatkan banyak stroberi, tapi saya bisa melihat bahwa tanaman itu sudah memberikan yang terbaiknya. Jadi tanaman-tanaman itu akan dicabut setelah stolonnya berakar. Lalu saya harus menanamnya di tempat lain. Nah, tanaman-tanaman ini baru tahun pertama. Jadi, semua daun yang mereka hasilkan sekarang akan menjadi cadangan untuk panen tahun depan. Semoga saja, asalkan saya terus menyiramnya. Ini adalah basil yang indah di sini. Itu basil Yunani. Yang kami potong cukup rendah agar tunas baru bisa tumbuh dari samping. Jadi, tanaman ini akan terus bisa dipanen. Jomsterberry di sini, saya rasa tanaman ini kurang bagus karena terlalu dekat dengan pohon dan pagar tanaman. Hasil buahnya tidak terlalu bagus, dan burung-burung juga memakan cukup banyak. Sebenarnya tidak terlalu layak untuk ditutup, dan saya juga tidak sempat melakukannya. Sedangkan tanaman di dekat jalan setapak menghasilkan banyak buah, dan kami mendapatkan panen yang luar biasa dari sana. Sekarang kami sudah memangkas batang-batang tua dan melatih batang-batang baru. Jadi itulah hal klasik yang biasanya dilakukan pada sebagian besar persilangan raspberry dan blackberry. Di sini ada hal menarik yang terjadi yang sebenarnya tidak direncanakan. Kami menanam bed di sini pada bulan Juni, sekitar 5 minggu yang lalu, saat cuaca masih dingin, dan saya khawatir kelinci akan memakan daunnya. Jadi saya menutupinya dengan kain fleece. Semuanya dilakukan dengan agak terburu-buru, dan saya tidak bisa menemukan jaring yang biasanya akan saya gunakan. Dan biasanya saya berpikir bahwa kain fleece akan terlalu panas di musim panas. Tapi ternyata tanaman beet ini baik-baik saja. Dan tadi malam saya memberi mereka sedikit air melalui kain fleece itu. Tapi kamu bisa lihat mereka tampak kuat. Dan mereka ditanam secara berkelompok. Sama seperti prei. Jadi ada beberapa bersama-sama dalam satu rumpun. Ketika kamu melihat satu rumpun yang ditanam berkelompok, kamu akan sering melihat ada satu yang lebih besar dari yang lain. Dan jika kamu memutarnya seperti itu daripada menarik, itu akan memungkinkanmu untuk mengeluarkannya tanpa mengganggu yang lain, sehingga mereka bisa terus tumbuh. Jadi varietas ini disebut Flaming Barrel, dan ini benar-benar indah. Memiliki cincin oranye dan kuning yang cantik di bagian dalam, serta rasa yang luar biasa. Rasanya benar-benar manis. Saya suka memakannya mentah. Dan itu akan memberikan panen sepanjang musim gugur. Dan terakhir, saya ingin melakukan sedikit penanaman baru untuk salad di musim gugur. Jadi area ini sangat bagus untuk kacang polong di awal musim panas. Dan saat terakhir kali kami berada di kebun kecil ini, area ini juga ditanami kacang polong. Dan kami baru saja membersihkannya dengan memotong batangnya. Kamu masih bisa melihat sisa-sisa tanaman kacang polong dan akarnya. Cukup potong mereka di dekat permukaan tanah, bawa ke kompos, dan sebenarnya area ini sudah kosong untuk beberapa waktu, menunggu. Salad-salad ini dan semua salad yang saya tanam di sini disemai sekitar 3,5 minggu yang lalu. Tapi kamu masih bisa menyemainya sekarang, khususnya untuk chicory, jika kamu ingin mendapatkan radicchio. Jadi ini adalah varietas yang disebut 506 TT, dan ini termasuk dalam koleksi saya di Premier Seeds Direct. Saya memang merekomendasikan varietas ini, terutama karena menghasilkan crop yang indah dengan warna yang cantik.
Dan mereka siap panen, katakanlah sekitar akhir September atau Oktober, saat selada tidak terlalu tumbuh. Ini memang bukan selada, tapi bisa dibilang masih kerabat selada. Chicory, endive, selada, semuanya masih satu keluarga tanaman. Dan sebenarnya Anda bisa menyimpan benih dari semuanya dengan cukup mudah jika Anda mau. Dan endive ini sebenarnya berasal dari benih yang saya simpan sendiri tahun lalu. Ini adalah tanaman yang tumbuh sendiri, sebenarnya tumbuh di dekat Womery. Dan saya biarkan saja tumbuh dan berbunga. Lalu kami simpan benihnya dan inilah hasilnya. Dan saya harus bilang, dengan benih yang disimpan sendiri seperti ini, mereka benar-benar tanaman yang kuat. Jadi saya menanamnya agak dalam, seperti yang bisa Anda lihat. Dan itu untuk membantu akar. Bola akar tetap lembab. Jadi saya masukkan mereka ke dalam lubang yang tadi sudah saya tugal. Jadi menugal menurut saya adalah cara yang cepat dan mudah untuk membuat banyak lubang tanam. Dan memungkinkan Anda benar-benar menanam tanaman dengan sangat cepat. Seperti yang Anda lihat, karena lubangnya pas sekali untuk bibit semayan ini. Gumpalan akar bibit semai. Dan saya menekannya dengan kuat pada bola akar, sehingga bola akar tersebut memiliki kontak yang baik dengan tanah dan kompos di sekitarnya. Dan saya akan menyiram tanaman-tanaman ini dengan baik, karena kecuali jika akan turun hujan, yang jelas tidak akan terjadi. Air membantu menciptakan kontak yang baik antara akar dan tanah, serta kompos di sekitarnya. Jadi agak sedikit dalam, itu membantu menjaga kelembapan. Dan saya menanam endive di sisi ini yang agak lebih teduh karena tertutup gudang. Dan di sisi yang sedikit lebih terang, saya menanam selada ini. Dan ini adalah Maravilla de Verona. Sekali lagi, ini salah satu yang saya rekomendasikan dari Premier Seeds Direct. Dan sekali lagi, saya menanamnya cukup dalam. Kadang-kadang rasanya seperti, wow, itu lebih dalam dari yang seharusnya untuk selada. Karena mereka tidak punya batang yang panjang. Tapi saya selalu merasa bahwa ini adalah cara yang sangat bagus untuk menanamnya. Dan biasanya kita akan menanam selada ini dalam ukuran yang jauh lebih kecil dari ini. Selada-selada ini sudah berada di dalam baki selama hampir 4 minggu sekarang, yang mana di musim panas itu cukup lama. Kami menanam beberapa di antaranya minggu lalu dari benih yang sama dan pada saat itu usianya 17 hari. Jadi itu untuk memberi Anda gambaran. Anda tidak perlu menunggu terlalu lama antara menumbuhkan tanaman Anda dan menanamnya di tanah. Dan setelah saya selesai dengan ini, mereka akan mendapatkan siraman air yang cukup banyak di atasnya. Dan setelah itu, saya mungkin akan menyiramnya setiap 2 hari sekali. Dan mumpung saya di sini, saya juga akan menyiram stroberi, karena saya ingin anakan-anakan ini. Jadi, ada anakan stroberi yang baru saja saya tanam ke tanah tadi malam. Belum berakar, tapi punya potensi untuk tumbuh akar dan menjadi tanaman baru selama saya menjaga area itu tetap lembab. Jadi, ini adalah prioritas utama penyiraman saat ini, bersama dengan mentimun dan, sedikit lebih rendah, tomat serta bawang prei. Jadi, penyiraman akan jadi fokus utama ke depannya. Dan nanti, saya akan mulai memanen daun bagian luar dari tanaman-tanaman ini sekitar sebulan lagi. Chicory akan membentuk crop dalam waktu sekitar 2,5 bulan. Jadi akan ada banyak hasil panen dari kebun kecil ini dan kita akan kembali ke sini nanti di musim gugur.